Siapa sangka seorang remaja biasa dari Bandung yang pernah mengalami kehilangan besar dalam hidupnya kini dikenal sebagai Sultan Andara. Perjalanan Raffi Ahmad penuh dengan perjuangan, jatuh bangun, dan keputusan besar yang mengubah hidupnya. Bagaimana seorang anak muda yang memulai karir sebagai figuran kecil bisa menjadi salah satu nama terbesar di dunia hiburan Indonesia? Simak kisah inspiratifnya yang penuh liku-liku berikut ini. Raffi Ahmad, dari anak biasa hingga menjadi Sultan Andara. Raffi Ahmad, seorang nama besar di dunia hiburan Indonesia, dikenal sebagai artis multitalenta yang berhasil menaklukkan industri entertainment. Perjalanannya menuju puncak kesuksesan tidak terjadi dalam semalam. Dari awal yang sederhana hingga menjadi ikon selebriti sekaligus pengusaha sukses, kisah hidup Raffi adalah bukti nyata bahwa kerja keras, ketekunan, dan keberanian mengambil peluang dapat membawa seseorang menuju puncak kesuksesan. Masa kecil di Bandung. Raffi Faridz Ahmad lahir pada 17 Februari 1987 di Bandung, Jawa Barat, dari pasangan Munawar Ahmad dan Ami Kanita. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pengusaha, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga. Raffi tumbuh di lingkungan keluarga yang sederhana namun hangat. Sejak kecil, Raffi sudah menunjukkan bakat dan ketertarikannya pada dunia seni. Ia sering mengikuti kegiatan seni di sekolah, seperti drama dan menyanyi. Namun, kehidupannya mulai berubah saat sang ayah meninggal dunia ketika Raffi masih remaja. Kehilangan itu menjadi pukulan besar bagi keluarganya, baik secara emosional maupun finansial. Ayah saya adalah panutan. Setelah beliau tiada, saya tahu bahwa saya harus membantu keluarga saya, kata Raffi dalam salah satu wawancaranya. Langkah awal di dunia hiburan. Ketika berusia 15 tahun, Raffi mulai mencoba peruntungannya di dunia hiburan. Ia mengikuti casting untuk sinetron dan acara televisi di Jakarta. Setelah banyak menerima penolakan, akhirnya Raffi mendapat peran kecil dalam sinetron Tunjuk Satu Bintang pada tahun 2002. Meski hanya sebagai figuran, Raffi tidak pernah menyerah. Perannya mulai diperhatikan ketika ia tampil dalam sinetron Senandung Masa Puber 2003, di mana ia bermain sebagai salah satu karakter utama. Dari sana, wajah Raffi mulai dikenal oleh masyarakat luas. Ia juga terlibat dalam sinetron lain seperti Ada Apa Dengan Cinta, versi serial yang semakin melambungkan namanya. Selain akting, Raffi juga terjun ke dunia musik. Ia tergabung dalam grup vokal BBB, Bukan Bintang Biasa, bersama beberapa artis muda lainnya, seperti Laudia Cynthia Bella dan Ayushita. Lagu-lagu mereka seperti Let's Dance Together menjadi hits dan membawa Raffi ke level popularitas yang lebih tinggi. Puncak karir dan transformasi menjadi presenter. Meski sukses sebagai aktor dan penyanyi, Raffi menemukan potensi besar dalam dunia presenting. Gayanya yang santai, lucu, dan energik membuatnya menjadi salah satu presenter yang paling diminati. Ia mulai memandu acara-acara besar seperti Dahsyat dan berbagai ajang penghargaan bergengsi. Dalam waktu singkat, Raffi menjadi salah satu wajah paling sering muncul di televisi Indonesia. Tidak hanya sebagai presenter, Raffi juga dikenal dengan kemampuannya menciptakan suasana ceria di setiap acara yang ia pandu. Namun,
perjalanan Raffi tidak selalu mulus. Pada tahun 2013, ia sempat terjerat kasus hukum terkait narkoba. Meski begitu, Raffi berhasil bangkit dan belajar dari kesalahannya. Itu adalah titik balik dalam hidup saya. Saya sadar, saya harus berubah demi keluarga dan masa depan saya, ujarnya. Kehidupan pribadi dan pernikahan dengan Nagita Slavina. Pada tahun 2014, Raffi menikah dengan Nagita Slavina, seorang aktris dan produser berbakat yang juga berasal dari keluarga terhormat. Pernikahan mereka menjadi salah satu acara paling mewah dan disorot media pada masanya. Setelah menikah, Raffi dan Nagita membangun rumah tangga yang harmonis. Kehadiran putra mereka, Rafathar Malik Ahmad, pada tahun 2015 menambah kebahagiaan mereka. Rafathar juga menjadi salah satu anak selebriti paling terkenal di Indonesia, dengan karisma yang tidak kalah dari kedua orang tuanya, menjadi pengusaha dan Sultan Andara. Tidak hanya sukses di dunia hiburan, Raffi Ahmad juga menunjukkan ketajamannya dalam berbisnis. Ia dan Nagita mendirikan Rans Entertainment pada tahun 2015, sebuah kanal YouTube yang awalnya berfokus pada kehidupan keluarga mereka. Namun, Rans Entertainment berkembang pesat menjadi salah satu platform digital terbesar di Indonesia dengan konten yang mencakup vlog, acara keluarga, dan kolaborasi dengan banyak artis besar. Pendapatan dari kanal ini mencapai miliaran rupiah setiap bulan. Selain itu, Raffi juga terjun ke berbagai bidang bisnis lainnya, seperti kuliner, fashion, properti, dan olahraga. Pada tahun 2022, ia membeli klub sepak bola Cilegon FC, yang kemudian diubah namanya menjadi Rans Nusantara FC. Berkat kesuksesan ini, Raffi dan Nagita dijuluki Sultan Andara. Merujuk pada kawasan elit Andara di Jakarta Selatan tempat mereka tinggal. Rumah megah mereka sering menjadi sorotan media dan netizen karena kemewahannya menyebarkan inspirasi dan berbagi kebahagiaan. Meski kini memiliki segalanya, Raffi tidak melupakan masa-masa sulit yang pernah ia alami. Ia sering berbagi cerita tentang perjuangannya untuk memotivasi anak-anak muda agar tidak mudah menyerah. Raffi dan Nagita juga aktif dalam kegiatan sosial, seperti membantu korban bencana alam dan mendukung pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Saya percaya rezeki yang kita terima harus dibagikan, karena hidup ini bukan hanya tentang kita sendiri, kata Raffi, ikon generasi muda. Kini, Raffi Ahmad adalah ikon sukses yang menginspirasi banyak orang. Dari seorang remaja biasa di Bandung, ia berhasil menaklukkan dunia hiburan dan menjadi salah satu figur paling berpengaruh di Indonesia. Dengan kombinasi bakat, kerja keras, dan visi bisnis yang tajam, Raffi terus membuktikan bahwa mimpi besar dapat menjadi kenyataan jika kita berani mewujudkannya. Kisah hidup Raffi Ahmad adalah bukti bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk meraih kesuksesan, asalkan berani bermimpi, bekerja keras, dan tidak pernah menyerah meski menghadapi rintangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan kisah nyata motivasi dan inspiratif selanjutnya.